Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Rahayu. Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami atau PowerPoint kami yang berteori tren perkembangan akuntansi dan rekayasa akuntansi. Tren akuntansi. Adolf H. Enthoven 1995 dalam Accounting Research Monograph nomor 5 dengan judul Mega Accountancy Trends berdasarkan Megatrend 2000-nya Nasby yang ia merefleksikan megatrend akuntansi akan menghadapi persoalan yaitu 1. Perlunya akuntansi memberikan pengukuran efisiensi dan produktivitas. 2. Perlunya keterpaduan akuntansi dengan bidang yang disiplin lainnya. Yang 3. Perlunya mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi yang lebih relevan. Untuk mengantisipasi tren tersebut, Enthoven menganjurkan penyempurnaan infrastruktur akuntansi agar bisa memenuhi tuntutan tren, penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan, dan riset dalam bidang akuntansi. Struktur dan persyaratan sosioekonomi dan budaya, persyaratan legal, status, dan persyaratan lainnya dalam profesi akuntan, praktik profesi, dan kelembagaan akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik baru dalam akuntansi. Perkembangan terakhir yang masih terus menjadi riset dan pengembangan bidang akuntansi yang menjadi tren adalah 1. Akuntansi internasional, 2. Akuntansi Islam, 3. Akuntansi SDM, 4. Triple Entry Auditing System, 5. Applied Reporting, 6. Value Added Reporting, 7. Akuntansi perilaku, 8. Multidisciplinary Paradigm, 9. Akuntansi dan pembangunan, 10. Berkelanjutan, 11. Efficiency Market Hypothesis, 12. Krisis akuntansi. Akuntansi internasional memperluas akuntansi yang bertujuan umum general purpose yang berorientasi nasional dalam arti luas untuk analisa kualitatif internasional, pengukuran dari isu pelaporan akuntansi yang unik bagi transaksi bisnis multinasional, kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional, harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas politik, organisasi, profesi, dan pembuatan standar. Kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi ke dalam dimensi internasional yang terus tumbuh. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor lingkungan yang memberi dampak pada akuntansi. Pemilihan bersikap subjektif dan daftarnya bisa berubah menjadi bertanya waktu. 2. Internasional dan disiplin akuntansi. 3. Faktor kunci telah memainkan perasaan yang menentukan dalam internasionalisme bidang atau disiplin. 1. Spesialisasi. 2. Sikap internasional dari sejumlah masalah teknis. 3. Internasionalisasi dari profesi akuntansi. Islam atau akuntansi syariah pada hakikat adalah pengguna akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang ada secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khusus kepada era Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam lainnya. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemakaran, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Saya akan membahas mengenai tentang akuntansi SDM.
HSDM adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan menyampaikan informasi ini kepada mereka yang berkepentingan. Ada 3 fungsinya, yaitu sebagai kerangka kerja untuk membantu pengambilan keputusan di dalam SDM. Yang kedua, memberikan informasi kuantitatif tentang biaya dan nilai SDM sebagai unsur organisasi. Yang ketiga, memotivasi manajer mengadopsi informasi SDM dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang. Selanjutnya, Triple Entry Accounting System dan Employer Reporting. Triple Entry Accounting System, dalam sistem ini transaksi dicatat dalam 3 dimensi. MOL ini adalah pengembangan dari Double Entry Bookkeeping System. Dalam MOL ini, bukan saja transaksi yang mempengaruhi pos-pos sisi aktiva dan pasiva yang dilaporkan, tetapi juga force atau power yang menyebabkan sehingga laporan neraca misalnya menyajikan wealth, capital, dan force. Employer Reporting merupakan bentuk dari laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan bagi karyawan atau serikat pekerjanya. Value Added Reporting. Value Added Reporting atau VAR atau laporan pertambahan nilai berkaitan juga dengan akuntansi SDM dan pelaporan karyawan terutama dalam hal informasi yang disajikan. VAR ini masih belum diwajibkan sebagai laporan utama di berbagai negara, jadi masih dalam tahap wacana akademik. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya Diwa Ayu Abdillah. Value Added Reporting atau VAR atau laporan pertambahan nilai berkaitan juga dengan akuntansi sumber daya manusia dan pelaporan karyawan terutama dalam hal informasi yang disajikan. VAR ini masih belum diwajibkan sebagai laporan utama di berbagai negara, jadi masih dalam tahap wacana akademik. Kemudian akuntansi perilaku. Dalam akuntansi perilaku yang menjadi sorotan adalah dampak dari informasi akuntansi terhadap perilaku yang membaca atau yang menyiapkannya. Kemudian multidisiplin paradigma. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin munculnya paradigma baru yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dan keterkaitan yang semakin erat antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Kemudian materi akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh teman saya Devi Purnamawati. Akuntansi dan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi dan pembangunan berkelanjutan dilaksanakannya Earth Summit mengingatkan pada isu yang sama diajukan oleh Club of Rome tahun 1975 lalu, yaitu konsep limit to grow atau sering juga disebut zero grow. Klub para ahli nomor White ini menganggap bahwa kerusakan bumi timbul dari kombinasi dari berbagai faktor yang harus direm perkembangannya seperti perkembangan penduduk, investasi, konsumsi sumber alam, industri, ketidakadilan distribusi pendapatan, pertanian, dan kehutanan. Efisiensi market hipotesis. Efisiensi market hipotesis teori ini menyatakan bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan setiap informasi baru yang dikeluarkan mengenai saham. Teori efisiensi market hipotesis atau EMH. Teori efisiensi market hipotesis atau EMH ini menyatakan bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan setiap informasi baru yang dikeluarkan mengenai saham. Dalam bahasa penelitian bidang, penelitian yang menyangkut soal ini adalah positive accounting theory. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Gea. Saya akan melanjutkan bacaan dari Andini. Krisis akuntansi. Krisis akuntansi mungkin muncul dari profesi akuntansi. 2. Kecurangan dalam lingkungan akuntansi. 3. Menurunnya workload dalam proses akuntansi. Kesimpulan, tren akuntansi berdasarkan megatrend 2000-nya, Naswit dalam Harapan 2008, ia merefleksikan megatrend akuntansi akan menghadapi persoalan-persoalan seperti perlunya akuntansi memberikan pengukuran efisiensi dan produktivitas, perlunya keterpaduan akuntansi dengan bidang dan disiplin lainnya, perlunya mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang relevan. Kemudian, untuk mengantisipasi tren tersebut,
Maka Estoven menganjurkan penyempurnaan infrastruktur akuntansi agar bisa memenuhi tuntutan tren tersebut, yaitu dengan cara penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan, dan riset dalam bidang akuntansi, struktur dan persyaratan sosial, ekonomi dan budaya, persyaratan legal, status, dan persyaratan lainnya, praktek profesi, dan kelembagaan akuntansi. Sekian presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.